Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saudara-saudara, orang menikah itu pasti yang dicari adalah kebahagiaan bersama pasangannya, lahir dan batin, dunia sampai akhirat. Begitu ya. Tapi dalam dinamikanya ternyata nggak semua pasangan bisa mewujudkannya, bahkan mempertahankan pernikahannya. Bercerai dengan segudang penyebab atau alasannya. Berikut ini kisah seorang ibu yang meminta nasihat kepada seorang kiai karena ingin berpisah dari suaminya. Si ibu berkata, "Kiai, saya sudah nggak kuat dengan suami saya. Saya pengen cerai." Kata kiai, "Loh, emangnya kenapa, Bu?" "Iya, suami saya udah nggak ada kerjanya, nggak kreatif, nggak bisa jadi pemimpin untuk anak-anak. Nanti gimana anak-anak saya kalau ayahnya modelnya kayak gitu? Saya yang cari nafkah sendiri, capek. Dia mah santai aja di rumah." "Oh gitu, cuma itu aja toh?" "Sebenarnya sih masih banyak, Kiai, tapi ya itu mungkin yang paling utama." "Oh iya, mau tahu nggak pandangan saya?" "Boleh, Kiai." "Gini, ibarat orang punya kulkas tapi dipakainya untuk lemari pakaian, ya akhirnya ya nggak bisa puas dengan produk kulkas apapun itu. Sudahlah nggak muat banyak, nggak ada gantungan pakaiannya, nggak ada lacinya, nggak bisa dikunci, malah bolos listrik. Nah, itulah kalau kita pakai produk nggak sesuai fungsinya. Sebagus apapun produknya, kalau dipakai tidak sesuai peruntukannya, ya nggak akan puas." Terus apa hubungannya sama suami saya, Kiai?" "Ya, ibu itu berharap suami ibu itu jalankan fungsi yang sekunder, bahkan tersier barangkali. Tapi fungsi primernya nggak dipakai. Saya nggak berharap lebih kok, Kiai. Saya cuma pengen dia nafkahi keluarga dengan baik. Saya cuma pengen dia jadi pemimpin yang baik. Iya, itu cuma fungsi sampingan dari suami ibu. Sayang kalau suami cuma diharapkan jadi begitu saja. Fungsi primernya yang paling utama malah nggak ibu harapkan dan kejar." Emang apa fungsinya primer seorang suami, Kiai?" "Fungsi primer suami ibu itu adalah untuk jadi tameng bagi dosa-dosa ibu di neraka. Saat ibu dapat ridho dari suami, maka semua dosa-dosa itu langsung dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala atas keridhoan suami ibu itu. Jadi, seorang suami duduk diem aja itu sangat manfaat untuk ibu. Tinggal ibu aja gunakan fungsinya dengan maksimal. Lakukan apapun yang terbaik yang bisa dilakukan untuk dapatkan ridho suami. Karena dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Artinya seorang istri yang meninggal dunia dan suaminya ridho sepenuhnya kepadanya, maka langsung masuk surga. Selebihnya itu cuma fungsi-fungsi sekunder dari suami. Kejar dulu yang utama ini, Bu. Suami nggak kerja nggak apa-apa. Yang penting sudah jadi suami ibu, jangan dilepas, jangan dicerai. Biarkan dia jadi tameng saja bagi neraka. Kalau cerai, nanti ibu langsung berhadapan dengan api neraka. Dosa-dosa ibu nggak ada yang hapus, kecuali amalan ibu yang sangat spesial dan sudah nggak ada dosa-dosa sama sekali. Ibu tinggal cari ridhonya suami aja.
Kalau memang ibu yang cari nafkah ya nggak apa-apa. Semua harta yang ibu berikan ke anak dan rumah tangga itu semuanya terhitung sedekah yang sangat mulia. Jauh lebih mulia daripada sedekah kepada anak yatim. Kok bisa lebih mulia dari anak yatim, Kiai? Iya, karena anak yatim itu bukan bagian dari hidup ibu. Memberikannya adalah sedekah yang hukumnya sunnah. Sementara suami sudah terikat dengan akad nikah, sudah menjadi bagian dari ibu. Silakan dibagi sedekah untuk orang lain dengan sedekah untuk keluarga, tapi yang keluarga itu yang lebih utama. Tapi kalau suami zalim gimana, Kiai? Bahkan KDRT ke keluarga, ya nggak apa-apa juga, tetap pertahankan. Karena semua perbuatan zalim akan kembali kepada yang melakukannya. Suami akan menanggung akibat KDRT yang dilakukannya. Siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pedih bagi suami yang tega menyakiti keluarganya. Sementara ibu fokus saja terus cari ridhonya suami. Pernah dengar istrinya Firaun masuk surga? Apa kurangnya coba Firaun melakukan KDRT? Bukan hanya ke sang istri, Firaun bahkan tega membunuh bayi-bayi itu. Ke istrinya Asia, Firaun menyiksanya dan bahkan membunuhnya. Doa terakhir Asia yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran, dia tidak meminta Firaun diazab. Dia hanya meminta imbalan atas kesabarannya. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zolim. Ya Allah, Kiai, terima kasih ya atas diskusinya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Kiai? Ibu mau ikuti saran dari saya. Apa itu, Kiai? Lakukan ini selama 7 hari saja. Setiap malam tanyakan ke suami, abang, berapa persen ridhonya abang sama aku hari ini? Kalau dia jawab 95%, jangan tidur. Lakukan apapun untuk membuatnya menjawab sampai 100%. Mungkin dipijiti, mungkin dibuatkan makan, teh, hidangan, buah, apapun, sampai dia mau menjawab 100%. Baru setelah itu dia jawab, iya, aku ridho sama kamu 100%. Nah, silakan tidur. Lakukan 7 hari dan rasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang akan ibu dapatkan. Baik, Kiai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan ibu dan suami ibu. Amin ya Rabb. Terima kasih, Kiai. Selang 5 hari berlalu, ibu itu datang kembali menghadap Kiai. Kata sang ibu, Kiai, ya Allah, terima kasih banyak. Saya nggak tahu mau ngomong apa sama Kiai. Terima kasih sudah mengubah hidup saya. Hanya Allah yang bisa memuliakan Kiai dan keluarga. Alhamdulillah. Gimana saran saya? Sudah dijalankan? Iya, Kiai. Dan saya rasakan saya lebih bahagia sekarang. Ini suami saya juga sudah mulai inisiatif cari kerja. Walaupun belum dapat, ya saya sudah cukup bangga, Kiai. Dia mau bantuin saya nganter kemana-mana. Ya Allah, enak banget, Kiai. Alhamdulillah. Saya mau terus lakukan saran Kiai, nggak cuma 7 hari. Saya lakukan ini selama-lamanya. Boleh nggak, Kiai? Ya boleh banget, Bu. Lakukan sampai salah satu dari ibu atau suami dijemput malaikat dengan husnul khotimah. Terima kasih, Kiai. Ya, sama-sama. Saudara-saudara, yang membuat orang mudah bercerai salah satunya adalah karena kurangnya ilmu tentang pernikahan. Maka belajarlah tentang ilmu pernikahan itu. Jauhi sifat sombong, terutama bagi wanita yang punya gaji lebih besar dari suami. Bersabar dalam segala kesulitan dan bersyukur
atas segala apa yang ada. Berpikir dan fokus untuk kebahagiaan dan masa depan anak-anak. Mari kita membersamai mereka sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.